Namun ada juga istilahnya guling. Guling? Iya. Apa ini? Guling itu Halo Sobat Pinkes, ketemu lagi dengan saya Stefani Chandra di Pinkes Pelita Indonesia Podcast. Di sini sudah hadir bersama kita seorang tamu dari luar kota, dari Rokan Hilir, yaitu adalah seorang sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Rohil. Langsung kita sambut Bapak Muhaimin Sadri. Ya. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Bapak sampai di Pekanbaru kapan Pak? Kemarin pagi dari Bagan sampai jam 1, jam 2 sampai Pekanbaru. Kemarin benar-benar hari ini hari apa ya? Benar-benar kemarin ini Pak? Ya, hari Jumat semalam. Hari Jumat. Kebetulan kan ada keluarga di Pekanbaru, jadi sambil silaturahmi juga. Berarti udah biasa gitu ya ke Pekanbaru ya? Wah, berarti Kebetulan. bukan sesuatu yang ini lagi ya ke Pekanbaru. Udah sering. Kalau dari Bagan itu berapa jam Pak ke sini? Sekarang alhamdulillah udah bisa kita lewat tol. Oh, bisa lewat tol ya berarti tol ya. Permai ya, Pekanbaru Permai. Dari Bagan itu langsung ke Simpang Bangko, masuk pintu Baja Selopan tol ya. Itu sekarang udah hampir kurang lebih 3 jam setengah. 3 jam setengah. Iya. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya hampir 8 jam. 8 jam. Capek juga. Tua di jalan dulu kita. 8 jam berarti. Oke, berarti Bapak sekarang itu di Bagannya. Iya, di Bagan Sepapi, ya. ibu kota Rokan Hilirnya. Oke. Bapak kalau nggak salah kan Bapak alumni S2 juga ya, S2 dari Pelita, alumni MM nih Bapak ini Sobat Pinkes. Gimana sih pengalaman Bapak sebagai mahasiswa S2 waktu itu di Pelita Indonesia? Boleh sharing-sharing ke kita gitu ya? Jadi emang pendidikan itu memang sekarang tuntutan kita harus lebih kalau sudah S1 harus ke S2 lagi. Karena sekarang ini memang udah jadi kebutuhan pendidikan itu. Benar Iya. benar banget. Kita kuliah di Pelita Indonesia tahun 2016 akhir. Mulainya ya, Iya. 2016 akhir. Dan selesai alhamdulillah 2018 itu udah bisa menyelesaikan pendidikan S2 di Pelita Indonesia. Ya cukup senang dan bangga pernah kuliah di Pelita Indonesia karena banyak hal-hal yang baru, yang menarik yang kita dapat di Pelita Indonesia ini. Cuma waktu itu saya nggak ketemu Bapak ya pas study tour. Iya, kebetulan waktu ada kegiatan studi tour ke luar negeri, paspor saya lupa kemarin, hampir kurang lebih dari 6 bulan kan nggak boleh dia ikut ke luar negeri. Iya. Oh, udah mau expired kalau Iya, nggak mau salah gitu expired ya. lupa untuk memperbaharuinya. Akhirnya ya nggak bisa ikut rombongan ke study tour ke luar negeri. Kita ikutnya ke periode ke selanjutnya itu di Bandung kemarin. Iya, waktu itu ke Kuala Lumpur, kebetulan itu pertama kali saya yang jadi Guide. travel agentnya. Travel agent. Karena semuanya Iya. saya yang ngurusin gitu kan. Jadi tour guide-nya saya gitu yang ngurusin paspor. Iya. Kalau waktu itu Bapak ikut, kita jalan-jalannya di Kuala Lumpur. Cuma kemarin ke Bandung ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, di UPI ke SD yang ada di kota Bandung juga cukup menarik, hal-hal yang sangat positif lah untuk menambah wawasan ilmu juga, sekaligus untuk dapat refleksi dan jalan-jalan sama kawan-kawan ya. Satu angkatan kan di Pelita Indonesia. Iya. Nah, jadi nih kalau Sobat Pinkes pengen kuliah S2, langsung aja lihat di websitenya Pelita Indonesia, www.pelitaindonesia.ac.id. Nah, bisa langsung daftar di situ. Pastinya seru ya, Pak ya? Iya, seru. Oke, Bapak kan berarti di PGRI ini udah berapa lama, Pak? Kita bergabung di PGRI sejak 2008. Karena 2007 awal kita baru selesai kuliah S1, langsung mengabdi, mengajar di Bagan. Habis itu 2008-nya kita ikut di ranting, pengurus ranting itu tingkat kelurahan. Setelah itu masuk di pengurus cabang tingkat kecamatan, dan alhamdulillah hari ini diamanahkan untuk menjadi sekretaris PGRI Kabupaten Rokan Hilir. Luar biasa. Berarti jalurnya itu panjang ya, Pak ya? Iya, dari tingkat ranting, cabang, dan alhamdulillah sekarang ini tingkat kabupaten kita diamanahkan jadi sekretaris PGRI Kabupaten Rokan Hilir ya.
Berarti Bapak sudah berkecimpung di dunia pendidikan itu sejak tahun 2007. 2007. Ya. Sekarang sudah 2021, berarti sudah 10 tahun lebih. Hampir lebih 10 tahun. Ya. Lebih. Kenapa sih Bapak bisa kepikiran pengennya ke arah pendidikan? Kenapa kan ada yang kita bisa jadi bisnismen atau enggak praktisi yang lain, kenapa kok pendidikan gitu? Karena mungkin cita-cita juga kita ingin mencerdaskan masyarakat, lingkungan keluarga kita juga, karena tuntutan masyarakat, apalagi kita juga punya yayasan pendidikan gitu. ya. Punya yayasan. Jadi diminta untuk berkecimpung di sana, mengabdi di sana untuk membesarkan lembaga pendidikan yayasan kita, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tentang masalah pendidikan yang di Bagan Sepapi. Berarti kan Bapak udah lama nih jadi guru ya? Ya, kurang lebih 13 tahun. 13 tahun ya, 13 tahun, udah ya. 13 tahun jadi guru. Boleh cerita ke kita pahit-pahitnya jadi guru tuh gimana sih Pak? Iya, jadi guru itu memang ada suka dan dukanya. Kalau pahitnya, ya kita kena interaksi berhadapan sama siswa, sama wali murid. Banyak hal-hal yang mungkin menjadi pengalaman. Kita tak semua yang kita hadapi itu enak. Kadang kita mengajar itu ada yang respon, siswanya ada kadang cuek, ada yang bandel, ada yang nakal juga. Namanya juga kita mengajar di jenjang SMA SMK, itu hal-hal yang biasa yang kita hadapi. Lagi puber-pubernya ya. Karena anak-anak masa perubahan. Iya, perubahannya. Dari anak-anak ke tingkat dewasa kan, masa-masa cukup rentan hal-hal terhadap kenakalan remaja ini. Kalau senang-senangnya ada juga dong ya Pak? Ya, senangnya kita sering bergurau, bercerita sama peserta didik ini, sama siswa-siswi ini, berbagi pengalaman, kadang mencari solusi apa yang masalah dia hadapi, kita diskusi, kita sambil menambah ilmu peserta didik ya. Kadang kita ada juga refreshingnya. Oh, refreshingnya. Ya, refreshingnya sambil jalan-jalan. Iya. Kita di Bagan Sepapi itu. Oh, jalan kemana Pak? Ada taman kota, ada hutan kota juga sekarang ini ya. Ada di Batu Enam itu ada tempat objek wisata juga. Kita selain belajar di sekolah, kita juga sering keliling lah, refreshing. Oh, berarti menghilangkan stres istilahnya ya, mencari suasana baru. Iya. Sambil belajar menambah ilmu dan wawasan peserta didik kita. Berarti itu bagian dari sistem pembelajarannya juga ya, ada jalan-jalan, refreshing seperti itu. Ya. Wow, luar biasa ya. Kalau di tingkat SMA, SMK kan ada ini event-event juga, ada lomba antar sekolah, ada kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten kan. Kita sambil mengikuti, ada O2SN, ada LSN apa namanya, festival ya. Festival gitu ya. Festival seni olahraga. Itu ada, tahunan gitu. Ya, tahunan. Oh. Ada juga lomba persahabatan antar sekolah. Dan hal ini menjadi hal yang positif untuk peserta didik. Iya, saya jadi flashback kehidupan SMA saya. Iya, ternyata banyak yang seperti itu ya. Luar biasa. Berarti kalau PGRI ini sendiri perannya di dunia pendidikan itu gimana sih Pak? PGRI merupakan wadah profesi kita, selain tempat perlindungan. Kalau ada permasalahan guru-guru kita, itu di PGRI inilah kita tempatnya untuk mencari solusi, menyelesaikan, memperjuangkan hak-hak dari guru. Berarti kayak yang melindungi guru-guru yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu ya Pak, kan dari tahun 2020 kita itu semuanya, aktivitas kita itu berubah banget karena adanya pandemi corona ini. Dari semua aspek kehidupan, bahkan salah satunya pendidikan pasti kena juga. Ya, yang tiba-tiba semuanya tatap muka, tiba-tiba semuanya itu online.
Nah, kalau di Rohil sendiri kondisinya waktu itu gimana? Maksudnya apakah waktu pemerintah bilang, oh PSBB kita, apakah langsung bisa daring semua atau sempat vakum apa gimana gitu Pak? Dari awal pandemi COVID-19 ini, dunia pendidikan khususnya di Rokan Hilir, sejak diberlakukannya PSBB dan sekolah tatap muka tidak diperbolehkan oleh pemerintah, kita kelabakan juga bahwa guru-guru merasa untuk mencari solusi proses pembelajaran di luar tatap muka. Namun dengan mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini, ya kita harus ikut daring istilahnya, belajar dalam jaringan. Namun ada juga istilahnya guling. Guling? Ya. Apa ini? Guling itu guru keliling. Guru keliling, luar biasa. Ini saya nggak pernah dengar ini. Jadi selain dari daring juga ada guling namanya. Kami di Rohil itu guru-guru banyak melaksanakan istilahnya guling ini, guru keliling. Jadi dari rumah ke rumah mengasihkan tugas ke anak peserta didik untuk supaya materi itu tidak tertinggal. Berarti kalau boleh tahu di sana satu kelas berapa murid ininya? Kalau untuk tatap muka di masa pandemi itu memang tak dibolehkan sejak awal COVID. Namun kita ada 2 yang kita laksanakan. Yang pertama itu daring dalam jaringan WhatsApp group, belajar lewat internet. Iya. Dan daring ini yang guling ini guru keliling itu guru datang ke rumah karena kondisi internet di Rohil kan tidak semuanya ada, jaringannya bagus. Iya. Kadang ada internetnya, kadang tidak. Jadi untuk membantu siswa, jadi guru harus punya inisiatif, punya inisiatif untuk dapat tugas anak ini, materi pembelajaran agar tetap juga tersampaikan kepada peserta didik. Jadi ya datang ke rumah karena kan lingkungan sekolah kan dekat. Rata-rata di setiap desa itu ada sekolah, di setiap kecamatan itu ada sekolah. Berarti itu jaraknya kira-kira dari rumah ke rumah itu berapa kilo Pak? Nggak sampai lah, paling sekitar 1 kilo 2 kilo. 1 kilo 2 kilo. Ya. Jalan kaki jadi bisa pakai, ya? jalan kaki, pakai kendaraan. Tapi yang jelas semangat kita mengajar untuk peserta didik itu luar biasa ya. Ya, tetap kita laksanakan, tetap kita beri supaya anak-anak kita tidak tertinggal materinya. Iya. Luar biasa sekali itu. Itu benar-benar sesuatu yang baru bagi saya. Nah, berarti jaringan bermasalah ya Pak kalau di Rohil? Bukan bermasalah sebenarnya, tapi tidak semua tempat itu bagus jaringannya. Iya. Jadi kondisi inilah yang membuat guru harus punya inisiatif. Benar. Kita di sini di Pelita juga itulah salah satu masalahnya karena mahasiswa kita itu kan tersebar kemana-mana kan. Ada yang di luar daerah, di luar kota. Kemarin itu saya sempat lihat di Instagram Pak, sempat viral nih mahasiswa mau Zoom tapi jaringannya nggak ada, sampai naik ke atas pohon gitu. Iya. Sampai segitunya demi untuk kelas online gitu. Tapi berarti ini bisa dicari satu-satu. Berarti guru-gurunya semua siap gitu ya? Iya. Untuk mendatangi murid-muridnya? Kena tuntutan juga. Jadi kena ada rasa untuk mengajar itu, walaupun jaringan masalah, tidak maksimal di sana digunakan, ya kita harus ekstra lah. Datang ke rumah mengasihkan tugas, memberikan materi untuk peserta didik supaya anak-anak kita ini tidak tertinggal materi pelajarannya. Jadi harapan kami masalah pandemi ini cepat berlalu lah, supaya kita normal kembali, dapat belajar seperti biasa. Karena banyak sebenarnya yang tak tercapai dalam pembelajaran. Iya, ini harapan kita semua sih sebenarnya. Berarti pernah nggak Pak selama pandemi ini, kan kita tahu untuk semua sekolah itu pasti susah ya Pak, harus kita adjust ke sistem yang baru seperti ini. Ada nggak komplain-komplain dari orang tua atau dari para murid? Kira-kira ada nggak yang seperti itu Bapak dengarkan? Komplain ya, karena kalau kita belajar tentang daring itu kan menggunakan
handphone, memakai paket ya. Iya. Ada internetnya. Sementara memang ada bantuan paket dari pemerintah belakangan ini kan. Namun sebelumnya wali murid juga komplain masalah biaya nih, harus ngisi paket. Kadang paket ini dimanfaatkan untuk yang lain pula bagi anak peserta didik ya, tidak hanya untuk belajar. Kadang TikTokan juga, mereka kali. Kadang menjadi kesempatan untuk peserta didik main game. Iya. Kadang hal-hal yang tidak positif lah jadinya. Jadi susah ya kita mengontrol para siswa. Setiap hari gitu ya. dia megang HP terus kan, jadi kita prihatin juga, lama-lama kan nanti matanya juga bisa kena. Benar. Jadi efek negatif dari handphone ya, belajar dalam daring deh itu kondisinya. Kalau ini saya pernah dengarnya seperti ini nih. Ada, karena biasanya kita kan belajarnya itu offline. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu kan seperti biasa. Tapi ketika mulai belajar online, guru-gurunya itu merasa, oh nanti kalau saya ngasih tugas, kayaknya dia bisa nyontek nih dari temennya, makanya saya ngasih tugasnya lebih susah gitu, atau tugasnya lebih banyak. Ada nggak yang seperti itu? Ya, jadi di lapangan itu, jadi kita guru banyak menemukan hal-hal yang demikian lah, karena kita belajar nggak bisa kita kontrol langsung. Iya. Karena tugasnya juga lewat WhatsApp kita kirim, lewat grup kan. Iya. Kadang anak-anak kita ini juga punya kawannya yang di fotonya dikirim. Berarti ada juga yang begitu ya? Iya. Kadang kalau kita tidak jeli tugas yang kita berikan itu, kadang punya kawannya kan yang udah siap itu dipinjam dia, di fotonya ditutup namanya, kadang di tagnya ditutup. Luar biasa kreativitasnya. Iya. Sepertinya familiar Pak, saya pernah menemukan yang seperti itu. Jadi itulah kondisi kalau belajar daring, memang kita tidak bisa kontrol maksimal untuk peserta didik kita ini. Kadang tugas itu 2-3 minggu baru dikirim ya, banyak pula alasannya kan. Tak ada paket lah Pak, jaringan tak bagus lah. Jadi ya kita pun tidak bisa maksimal juga untuk menagih apa yang menjadi tugas peserta didik itu, karena dia ya kondisi di lapangan tadi ya, masalah jaringan, masalah paket juga. Kadang alasannya tidak punya uang mau beli paket Pak, tak dapat kami informasi Pak, paket tak ada ya. Jadi ya makanya ada pembelajaran yang sifatnya online. Kadang kita apa juga, kalau yang tak punya paket ya kamu harus datang ke sekolah ngambil soal, ngambil tugas. Besok antar lagi. Oh gitu ya. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan gitu ya. Tetap kita menerapkan protokol kesehatan yang paling penting, benar-benar. Kalau dari segi pemahaman mahasiswa, berarti pemahaman murid ya, saya kebiasaan nih di pelita mahasiswa jadinya mahasiswa. Kalau dari pemahaman para muridnya itu gimana Pak? Apakah menurut Bapak tetap bisa maksimal dengan yang dilakukan selama ini secara daring? Kalau untuk maksimal kami rasa mungkin belum. Namun untuk menuntaskan lah, paling tidak supaya dia tetap belajar, tetap ada materi yang dikerjakan untuk tugas-tugas sekolah dia. Dengan kondisi tidak boleh tatap muka sekarang ini ya, mau tak mau ya model pembelajar model daring inilah yang kita laksanakan di sekolah. Gitu ya. Berarti di sekolah itu selama daring pakainya apa aja Pak? Biar tetap interaktif, Bapak pakai apa aja? Kita pakai ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp berarti ya, rata-rata kan WA kan. Anak-anak kita udah punya nomor handphone semua, WhatsApp-nya ada juga. Kita informasinya ya ke sana informasinya. Ada grup kelasnya, bidang studi juga. Jadi kita mengasih tugas itu kirim ke WhatsApp grup, baik grup kelas dia maupun grup bidang studinya. Nanti tugasnya dikirim ke pribadi kita lagi. Oh gitu. Berarti masih melalui WA, belum ada yang kayak sistem e-learning gitu? Masih belum ya? Belum. Oke. Kalau dari Zoom atau video call gitu ada Pak? Google Meet? Sekali-kali kita lewat Zoom. Namun ini untuk guru-guru lah. Kita kalau di PGRI ngasih pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru-guru kita. Kita kegiatan seminarnya. Iya. Itu lewat Zoom. Tapi gitu. Kalau untuk peserta didik
Sebenarnya tak semuanya pandai menggunakan. Itu juga salah satu kondisi masalahnya kendalanya ya. itu lewat Zoom ini. Karena tidak semua ya. Iya. Saya pun kalau misalnya lewat Zoom nggak ada chemistry-nya Pak. Karena biasanya kalau di kelas kan kita lihat, ini anak menatap kekosongan, menerawang matanya gitu kita kelihatan. Kalau misalnya di Zoom kan nggak kelihatan ya dia paham apa enggak. Berarti teknologi, kepahaman teknologi menjadi salah satu kendala juga ya kalau begitu. Cuma memang saya nggak kebayang nih kalau seandainya COVID ini terjadi 10 tahun yang lalu. Nggak kebayang kan kita pakai SMS gitu ya. Iya, karena belum ada apa ya. Belum ada WA, kita nggak ada yang canggih-canggih seperti inilah semuanya kan. Kalau zaman dulu mungkin lebih susah lagi ya. Tapi benar-benar saya sangat salut sekali, luar biasa ini guru-guru di Rohil bisa datangin muridnya satu-satu untuk tugas gitu. Itu kalau misalnya kita lihat kan Pak ya, di luar sana di aspek-aspek yang lain kayak di sektor-sektor lain itu kayak di bisnis, ada teman saya yang kerja di perbankan, kerja di pertambangan dan segalanya itu mereka kan selama COVID ini ada yang gajinya dipotong, ada yang bahkan sampai di PHK, putus hubungan kerja. Apakah hal-hal yang seperti ini terjadi juga di dunia pendidikan? Kalau yang Bapak lihat lah gitu. Untuk PHK mungkin tidak, karena pendidikan ini kan menjadi kebutuhan. Cuma model pembelajarannya aja, waktu pembelajaran saja yang dikurangi. Kalau untuk pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian guru nggak ada gitu. Berarti PHK belum nggak ada yang seperti itu ya? Nggak ada. Tapi kalau kayak pemotongan gaji gitu-gitu? Pemotongan gaji pun nggak ada juga. Nggak ada juga. Ya. Berarti masih aman ya? Ya, pemerintah cukup bagus terhadap pendidikan. Apalagi pendidikan ini kan merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi untuk peserta didik, untuk masyarakat kita. Iya. Nah ini kan kalau kita lihat dari sisi gurunya, kalau dari sisi siswanya itu ada nggak yang tiba-tiba males sekolah atau bahkan tidak membayar SPP atau bahkan putus sekolah? Karena saya banyak menemui kasus itu gini Pak, waduh orang tua saya aja gajinya dipotong, nggak sanggup, kayaknya saya tunda dulu lah melanjutkan pendidikan. Ada yang sampai ke kasus seperti itu nggak Pak? Jadi sebenarnya kalau masalah biaya mungkin tidak ada masalah, tapi kalau masalah semangat peserta didik, semangatnya iya jadi sangat pengaruh betul. Jadi anak-anak udah terbiasa, dia tak ada belajar tatap muka di sekolah itu. Jadi dia nggak ada semangatnya untuk bangun pagi-pagi, nggak ketemu teman-teman, nggak ada hiburan gitu ya. Apalagi kan anak-anak PAUD, anak TK, anak SD. Jadi semangat belajarnya agak memang jauh sekali menurun. Memang kondisi tak ada tatap muka tadi, belajar nanti paling orang tuanya juga bantu ngerjakan tugas yang dikasihkan oleh Bapak guru ya. Ini kondisi yang di lapangan yang kita jumpai. Jadi kalau masalah biaya di masa pandemi sekarang ini itu nggak menjadi, sekolah nggak memaksa untuk harus bayar untuk peserta didik ya. Berarti lebih ke ini ya, semangatnya ya? Iya, lebih kepada semangat, karena orang udah terbiasa bangun pagi pergi ke sekolah, tiba-tibanya kan hampir 1 tahun ini nggak ada datang ke sekolah lagi. Iya, makanya saya kan punya sepupu nih yang masih kecil-kecil. Nah, mereka itu biasanya kan sering main bareng. Jadi karena COVID diisolasi semua di rumah gitu kan. Harapan kita sebenarnya PGRI Kabupaten Rokan Hilir berharap kepada pemerintah sebaiknya dimaksimalkanlah cepat untuk belajar tatap muka ini. Karena kalau kita melihat di lapangan itu anak-anak itu juga berkawan dia yang lebih tak terarah, tidak teratur. Sebenarnya lebih aman posisi dia belajar di sekolah dengan tertib daripada dia di luar juga dia nggak pakai masker juga, nggak tahu juga kita menerapkan ke protokol kesehatan tempat dia bermain itu. Sebenarnya lebih rawan lagi. Walaupun nggak sekolah tapi di luar juga di luar ketemu gitu ya.
lebih bebas dia kan, tak tahu kita dengan siapa dia bertemu, dengan siapa dia bergaul. Bener juga. Nanti tiba-tiba di Instagram udah foto Iya. bareng, lagi ngapain itu? Sebenarnya harapan kita ya lebih cepat lebih baik untuk tatap muka untuk anak-anak didik kita. Karena kita merasa belajar tatap muka di sekolah itu lebih aman dengan kondisi sekarang ini. Kita contoh pondok pesantren kan, alhamdulillah. Udah berapa bulan ini kan tidak ada masalah. Sekolah di pesantren orang tuh tetap lanjut belajar ya. Sudah mulai tatap muka ya? Iya. Udah berapa lama itu berarti Pak? Udah lama juga lah. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat kan. Jadi orang tua pun dibatasi untuk datang berkunjung untuk menjaga supaya tidak ada yang terkontaminasi, yang terpapar COVID kan. Kalau di Rokan Hilir sendiri itu rata-rata sudah mulai tatap muka pembelajarannya atau untuk sekolah umum itu belum ada yang tatap muka. Kita masih tetap belajar dalam daring. Juga ada istilahnya guling juga, guru keliling. Guling ini masih ya berarti ya. Guru keliling mengasih tugas. Harapan kita ke depan kalau bisa tahun ajaran baru nanti bulan Juli kan udah mulai lagi kita belajar normal seperti biasa. Bulan Juli. Tatap muka ya sesuai dengan arahan dari Pak Jokowi ya, Presiden. Iya, benar sekali. Berarti kalau vaksin gimana Pak? Apakah sudah sampai di sana guru-guru sudah mulai divaksin atau ada? Alhamdulillah dalam minggu ini dah vaksin dan laksanakan untuk guru-guru kita yang ada di Rohil. Berarti persiapannya sudah ada ya Pak? Udah kita juga menganjurkan kepada guru-guru kita supaya ikut apa yang menjadi arahan dari pemerintah, ikut vaksin karena salah satu ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID ini supaya cepat berakhir. Berarti kedepannya nih Pak, kan sekarang semuanya serba online. Ya. Kedepannya setelah kita semua vaksin, setelah kita semua corona ini sudah mulai menurun gitu, apakah pembelajarannya itu masih tetap tatap muka semua atau ada blended learning sambil online? Kira-kira kedepannya gambarannya gimana Pak? Harapan kita supaya tetap muka, namun kalau memang kondisinya tidak maksimal juga ya kita tetap juga memakai istilahnya daring juga, menggunakan metode pembelajaran yang baru sekarang ini, menggunakan aplikasi Zoom lewat pembelajaran online kan. Berarti kedepannya blended learning gitu ya? Iya. Yang jelas kita kan udah punya pengalaman belajar tentang online sekarang nih. Makanya kita itu sekarang mau nggak mau kita dipaksa ya Pak untuk belajar online gitu. Ada nggak kemarin pelatihan untuk guru-guru atau pelatihan untuk murid-murid? Kalau untuk online, guru ada kita sosialisasi menggunakan aplikasi ya, menggunakan aplikasi karena belakangan ini juga kita kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru-guru juga lewat Zoom semua. Kita nggak berani membuat acara seminar tatap muka dengan mengumpulkan orang ramai, nggak bisa. Kita kegiatan banyaknya lewat Zoom, bahkan rapat PGRI juga baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Kita kemarin di rapat kecamatan juga lewat Zoom juga, lewat Zoom meeting ya, karena kondisi COVID ini kan nggak memungkinkan. Sebenarnya ada hal yang positif juga, menghemat waktu juga, menghemat biaya ya. Biasa kalau rapat di Rohil juga atau mesti? Biasanya di Rohil, di Bagan ya, kita undang kan pengurus cabang, pengurus ranting, kita undang rapat hadir di kantor. Namun 1 tahun belakangan ini memang kita nggak pernah lagi rapat secara besar. Iya. Kita rapat lewat Zoom aja. Dan juga mungkin kalaupun ada rapat pertemuan itu terbatas, cukup di bawah minimal 50 orang lah. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir. Ada nggak Pak pesan untuk para guru-guru agar tetap semangat untuk mengajar dan untuk para murid-murid jangan sampai patah semangat untuk belajar lagi? Ya, pesan untuk guru-guru kami yang sekarang di lapangan mengajar, kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, apalagi ke depan kita kan kalau memang jadi nanti belajar tatap muka ya, kita juga harus jaga kesehatan.
ikut vaksin juga yang disarankan oleh pemerintah supaya Benar. COVID ini bisa cepat berlalu. Dan saran untuk anak-anak kami peserta didik, jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, kerjakan tugas yang dikasihkan oleh ibu bapak guru, dan terus belajar untuk dapat meningkatkan ilmu dan wawasannya. Luar biasa. Itu saja dari Pak Sadri ya. Baik, terima kasih Pak Sadri sudah hadir di Pinkes. Terima kasih atas sama-sama. ilmu-ilmu dan sharing-sharingnya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.